teman-teman atau viewers VDD yang uh, memang punya bakat di dunia fashion, jangan takut gagal, pokoknya terus berusaha, lakukan, timbulkan ide kreativitas baru, pokoknya intinya jangan takut gagal ya, selalu mencoba aja. Insya Allah kalau memang bakatnya di situ otomatis akan diterima. Ikuti obrolan kami di BDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You're ready. Well, seorang desainer pakaian tradisional Bugis Makassar. Iya. Sudah berapa lama? Dalam dunia dalam dunia fashion sekitar 3 tahun. Karena kan sebelumnya background saya kan bukan seorang tukang jahit ya. Background saya sebenarnya dari ekonomi. Cuman awal masuk dalam dunia desain ini awalnya cuma reseller. Awalnya reseller. Jadi ada salah satu desain yang ada di Kota Maros ini saya bantu karena posisi saya dulu kan bekerja di satu perusahaan di itu Jakarta 3 tahun yang lalu. Posisi saya di Jakarta, jadi reseller di Jakarta karena tingkat penjualan online ya. Karena sistem kita kan penjualan online pada saat itu. Jadi awalnya jadi reseller, jadi bantu ngejualin salah satu teman yang ada di Maros, seorang desainer juga. Berarti teman itu waktu itu di Maros dan posisi saya di Jakarta. Dan reseller. Produk itu nggak pernah saya lihat, produk cuman yang bantu promosiin aja. Okay. Jadi tapi untuk transaksi melalui dari saya gitu. Oke. Kemudian pada saat menjual barang itu berarti sudah dalam bentuk pakaian tradisional pakaian gitu jadi, ya? Bugis pakaian Makassar. jadi, iya. Di Jakarta memang dibutuhkan ya, banyak yang mencari atau gimana nih? Kalau untuk daerah Jakarta kan posisi saya cuma Jakarta, tapi kalau pembelinya atau pemilik-pemiliknya bukan orang Jakarta, jadi orang-orang dari sini aja gitu. Jadi, agak lucu ya. Agak lucu. Domisili Jakarta pada saat itu kemudian membantu orang Maros menjualkan barangnya dan juga jualannya itu ke pasaran di Maros juga. Pasaran di Sulawesi Selatan. Oke. Ke daerah-daerah lain gitu kan. Ini berarti ada andil besarnya dong ya. Kenapa harus dipilih Mas Ruslannya untuk jualan pakaian tersebut? Karena mungkin basic saya seorang sales kali ya. Oh gitu. Nanti kita bahas itu. Tapi saya pengen membahas masalah desain dulu nih. Iya. Terjun sebagai desainer itu sejak tahun kapan? 2000 berapa ya? Pokoknya 3 tahun lalu deh. 3 tahun yang lalu berarti 2017. 2017 sudah mulai menjadi seorang desainer dan itu mencintai dunia tersebut. Jadi memutuskan berhenti resign dari perusahaan saya bekerja. Itu di Jakarta. Dan pulang ke Maros ini. Jadi pulang ke Maros ini coba bermodal sendiri, merekrut beberapa tetangga-tetangga yang memang kalau di Maros kan banyak ya ibu-ibu yang tetangga-tetangga yang pintar mayet, tukang jahit gitu. Jadi saya rekrut, saya ajak gabung untuk membantu perekonomian mereka juga. Saling membantu lah ya. Membantu. Biar Mas Ruslan juga gak terlalu mahal lagi di bawah bayarnya. Betul kan? Saling bantu-membantu berarti kan? Iya, saya membantu. Jadi saya rekrut mereka-merekanya, tukang-tukang payetnya. Jadi alhamdulillah sekarang udah 25 orang. Sampai saat ini. Selama 3 tahun berarti sudah 25 karyawan yang ada di sana. Alhamdulillah. Punya butik berarti ya? Semacam home factory aja di rumah gitu. Home factory. Iya. Itu berarti di situ semua kegiatan payet-payet, tukang jahit, di situ semua. Berarti ini tugasnya adalah Mas Ruslan ngedesain, gambar, terima job dari klien, menggambar, desain, kemudian diarahkan ke karyawan. Tapi gambar tetap saya, sketchingnya Mas modelnya seperti ini, baru aplikasikannya ke mereka yang tukang jahit dan tukang payet gininya gitu. Ini kan mempekerjakan tetangga ya? Betul. Itu pada saat mempekerjakan mereka pasti akan dilatih dulu dong? Atau bisa jahit langsung kerja gitu? Atau gimana? Ya karena memang mereka-merekanya memang udah berpengalaman ya. Udah lebih dulu dari saya taunya mayat-mayat gitu, tukang-tukang jahit gitu. Jadi saya coba rekrut, panggil, dan mereka bersedia, udah gitu wawancara, ya udah mereka. Ada tes wawancaranya juga? Ada, karena mau tahu juga proses caranya gimana gitu. Oke. Ini pada saat wawancara gosip-gosip gak nih? Kan tetangga nih. Udah saling kenal berarti ya? Udah saling kenal. Oke, akhirnya mempekerjakan mereka sampai 25 orang sampai sekarang ini karyawan. Iya.
Dan satu desain itu harganya seberapa fantastis? Kalau saya sih masih relatif ya. Untuk wilayah Makassar, kalau wilayah Makassar kan sampai 7 jutaan. Kalau saya masih pasaran 3 sampai 5 juta. 3 sampai 5 jutaan. Itu per pasangnya. Per pasang? Iya. Cowok cewek? Baju aja belum bawahannya. Oh gitu. Tapi per pasang baju cowok cewek gitu ya? Cowok cewek. Couple. Itu berarti yang biasa untuk pakaian wedding atau? Pakaian pengantin. Termahal deh berapa? Termahal 10 juta sampai 13 juta. Itu sudah lengkap ya satu paket? Sudah gitu ya? Satu paket sama ya baju sepasang sama kostum laki-laki dan perempuan gitu. Kalau aksesoris kan nggak masuk ya. Jadi khusus untuk pakaian aja. Jadi ada klien nggak yang biasa rewel masalah itu? Masalah desain bajunya saya harus begini. Banyak, gitu ya? Banyak. Otomatis kan kita juga menerima komplainan mereka. Jadi coba biasanya kalau mau diperbaiki ya kita perbaiki gitu. Oh pernah ada yang sudah jadi tiba-tiba diminta untuk dirubah? Ada. Kesel nggak? Ya mau diapain kan tetap kita tetap profesional, tetap gitu mengerjakan. Walaupun mungkin capek segala macam, tetap senyum kepada klien, tetap customer dan tetap harus mengikuti permintaan mereka. Betul. Desain yang paling rumit apa sih? Desain paling rumit ya gaun ya kali ya. Kan manik-manik, payet-payet banyak banget ya. Payet-payetnya, aplikasinya. Berarti pada saat ngegambar itu sudah diatur sedemikian rupa gitu ya, payet-payetnya, manik-maniknya udah diatur. Ya kita sharing dulu sama calon pelanggannya, saya maunya kayak gini nih. Aku maunya detailnya kayak gini nih. Jadi kita sharing dulu, nanti baru kita gambarin untuk sketchingnya. Nanti kalau udah, nanti kita perlihatkan kayak gini nih gambarnya gimana. Ya udah kalau memang udah pas dengan si customernya, ya udah kita buatin aplikasikan ke bahan gitu. Customernya ini biasa berasal dari Maros kebanyakan pasti ya. Kalau dari luar Maros? Kalau Maros sih saya kurang kalau di Maros kurang laku gitu. Masa malah sih? Justru di Makassar yang paling aja karena kan mungkin seringnya mungkin kebutuhannya kali ya. Kebutuhannya mungkin lebih, tapi ada sih beberapa orang Maros, tapi lebih banyaknya itu dari luar daerah, contohnya dari Makassar. Paling banyak adalah dari Makassar. Ya kan, setelah rumah pengantin. Oke. Dari luar Makassar? Kita sudah Sopeng mungkin? Sopeng, Goa. Malaysia, Singapura. Sampai ke Malaysia juga, ke Singapura juga? Alhamdulillah. Wow. Jakarta. Luar biasa ya berarti ya. Terakhir. Itu pada saat mengirim shipping seperti itu ke Malaysia, ke Singapura, itu yang tanggung ongkos kirimnya siapa? Customernya. Iya. Jadi udah kita perhitungkan budgetnya segini, ongkos kirimnya sekian, ya udah transfer lalu kita kirim. Gitu. Oke. Ini berarti kalau ngedesain gitu tidak berdampak besar ya terhadap pandemi ya? Enggak lah. Karena mengerjakannya pun dalam rumah gitu kan. Iya. Ada pandemi nggak ada pandemi bodo amat. Kita tetap mengerjakan. Walaupun protokol kesehatan tetap digunakan. Digunakan. Kan? Ketika ada klien datang, ya kan. Selama pandemik ini jarang sih yang melakukan pekerjaannya di rumah. Jadi biasanya tuh masing-masing bawa bahannya ke rumah masing-masing gitu. Ya tetap menjaga protokol kesehatan tetap kita lakukan. Gitu. Saya pengen nanya dong. Kan biasa kalau misalnya desainer gitu ya rata-rata ini adalah omongan-omongan teman-teman saya yang kadang saya tampung gitu loh. Rata-rata kalau desainer itu ngondek. Mas Ruslan bukan orang yang termasuk seperti itu. Itu pendapat Mas Ruslan gimana? Ya tergantung pribadi masing-masing kali ya. Yes. Mau dia bebancian, mau dia enggak gitu kan? Tergantung. Oke. Gitu. Ini hal yang menurut saya hal yang positif loh karena jarang-jarang seorang yang dari sales akhirnya pindah ke dunia desain. Berarti sebelumnya adalah saya sebagai revenue management analyst di salah satu maskapai dulunya di Garuda Indonesia di Jakarta. Di Jakarta. Ya berarti nggak usah pakai salah satunya maskapai gitu ya karena sudah disebutin Garuda Indonesia waktu itu. Kan pernah juga kan di maskapai sebelum berarti sudah ada beberapa maskapai. Wow. Nggak beberapa sih, ada 2 doang. Oh berarti sebelum Garuda Indonesia ada satu maskapai, tapi yang jelasnya adalah dunia itu tidak ada hubungannya dengan dunia desainer sekarang. Betul. Karena kan merasa semenjak bekerja di salah satu perusahaan tersebut bukan jiwa saya menurut saya.
kayak bertolak belakang gitu. Lebih ke duitnya kali ya pada saat itu ya. Iya. Karena saya lebih suka bekerja di belakang, bukan di meja gitu. Saya sukanya kemana gitu kan. Jalan. Emang seorang desainer bisa jalan-jalan kemana-mana gitu dengan pekerjaannya? Ya bisa, kalau misalnya ngadain fashion show kemana kan. Oh bisa. Biasa ngikutin ajang-ajang fashion show juga gitu ya? Di Makassar sering. Ngikutin atau bikin event sendiri? Kayak asosiasi kayak gitu, melakukan fashion, tren terbaru apa gitu, jadi melakukan seperti itu. Ikut dengan itu semua? Ikut sama. Prestasinya di dunia fashion? Boleh dong sedikit? Apa aja prestasinya? Ya kemarin melakukan fashion yang di center point finish point ya. Finish point. Melakukannya itu, alhamdulillah responnya bagus. Ya sekarang udah banyak yang ngikutin tren-trennya kayak gitu. Akhirnya menjadi trendsetter juga. Trendsetter juga. Oke. Baik. Ini dunia desain kalau kita membahas mungkin akan sangat panjang sekali karena wow, ini ornamen-ornamennya, kemudian aksesoris segala macamnya itu pasti akan hal-hal yang tidak gampang untuk menjadikan sebuah karya dalam bentuk desain pakaian jadi untuk orang-orang yang membutuhkan. Betul. Tapi pertanyaan saya kan biasa nih kalau orang-orang meyakinkan klien bahwa oke, desain saya ini lebih bagus loh, itu gimana? Kalau meyakinkan, kalau mereka kan bisa memilih saya karena memang mungkin kualitasnya ya mungkin lebih rapi dibandingkan yang lain. Kan memang banyak sih yang dijual-jual di pasaran kan memang, tapi kondisinya banyak kan yang dilem gitu. Kalau saya memang pure handmade, dijahit dan punya ciri khas tersendiri dibandingkan yang lain-lainnya gitu. Jadi mereka-merekanya ya mungkin faktor itu yang mereka pilih. Karena saya juga nggak menarik, wah kamu harus pilih harus ke saya, tidak. Mereka aja yang datang. Dan alhamdulillah tiap hari ada gitu. Bahkan ada yang 10 satu kali pesen 10, ada yang 5 gitu satu hari. Saya sebagai orang awam sebenarnya berpikir begini, dunia desain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Mas sebelumnya. Betul. Pernah nggak merasa bahwa ini ada hubungannya dengan pekerjaan sebelumnya? Ya marketingnya mungkin ya. Lebih ke marketingnya. Marketingnya. Gitu ya? Memasarkan barang. Memasarkan produk. Bentuk komunikasinya mungkin ya. Bentuk komunikasinya. Berarti ada pengalaman situ ya? Pengalamannya situ. Kan biasanya kalau seorang sales kan ngomongnya di Maros itu kan kalau nggak salah adat Bugis ya, lebih kental ya. Betul. Jadi berbahasa Bugis setiap hari gitu kan rata-ratanya. Iya. Ini mungkin klien-klien pada heran, ini kok tertata rapi ya bahasanya ketika memfollow up seperti itu ya mungkin ya. Lebih mengarah ke situ pada saat dunia marketingnya. Betul. Terus trik marketingnya seperti apa? Ketika memarketkan produknya. Pokoknya dari ciri khas tersendiri ya yang saya ini kan. Jadi nggak mau sama dengan yang lainnya. Jadi kayak gitu. Jadi mungkin ketertarikannya selalu menimbulkan ide-ide kreatif yang lebih unik daripada sebelumnya. Dari yang ada di pasaran gitu. Melihat pekerjaan sebelumnya sebelum jadi seorang desainer, ini kalau bisa tebak bahwa jurusan sekolah ataupun kuliah dulu kayaknya nggak ada hubungannya dengan desainer ya? Nggak ada hubungan. Dulu apa sih? Kalau saya manajemen. Iya. Cocoknya memang di maskapai tersebut ya? Cocoknya di maskapai tersebut gitu. Berarti pada saat mau kuliah pada saat itu mengambil manajemen, sebelum mengambil manajemen pernah kepikiran untuk jadi seorang desainer? Kepikiran untuk jadi seorang desainer nggak ada sih, cuman kan dari faktor lingkungan mungkin ya, karena kakak saya juga seorang punya rumah pengantin yang sering lihat, beberapa juga keluarga yang banyak yang tukang jahit, sering melihat mungkin begitu, adanya timbul di situ ketertarikan, pengen coba gitu, mencoba-coba. Awalnya sih cuma coba-coba. Kayak di iklan. Awalnya cuma coba-coba aja, kita pakai boraks, ternyata enak juga. Awalnya cuma coba-coba aja gitu ya. Coba aja. Tapi ternyata menggiurkan duit. Gak apa-apa, santai aja. Ini bisa jadi inspirasi juga loh bahwa orang-orang ternyata seorang desainer itu punya duit banyak juga ya. Responnya bagus. Ya udah berlanjut sampai sini gitu. Menyalurkan hobi di selembar kertas gitu kan, nulis akhirnya jadi sebuah baju yang mahal. Insyaallah. Lebih banyak mana duitnya, antara desainer atau sebagai orang yang pernah bekerja di maskapai tersebut? Lebih banyak mana, pekerjaan sebelumnya atau di desainer? Banyak kan sekarang sih. Banyak sekarang.
Berarti nggak salah pilih ya? Nggak salah pilih. Apakah salah pilih juga pada saat memutuskan untuk mengambil jurusan manajemen ketika kuliah dulu? Enggak sih, kan tetap ada hubungan juga kan. Oke. Ada korelasi sedikit. Minimal dalam cara pemasaran, memanajemen kondisi ininya gitu kan. Tetap ada. Dulu waktu sekolah gimana sih? Waktu sekolah dulu suka gambar-gambar juga kah atau? Sekolah iya gambar-gambar, karena memang background saya juga malah bertolak belakang waktu saya kuliah sama waktu saya sekolah. Waktu saya sekolah kan jurusannya STM ya. Oh, STM. Listrik. Jadi sering gambar-gambar dena-dena gitu. Apa ini? Sekolah listrik, kuliah manajemen, gedenya jadi desainer. Oke, luar biasa. Nggak ada korelasi. Iya, itu dia makanya saya bingung juga ini. Ya kan, dulu kuliahnya listrik, dunia listrik segala macam. Mungkin saya kiranya akan bekerja di sebuah perusahaan seperti yang besar di Indonesia. Di PLN, mungkin gitu, ya kan, kayak gitu. Power plant segala macam. Ini kok tiba-tiba baru menjadi desainer gitu kan? Berarti bisa dikatakan sebagai desainer otodidak dong. Otodidak gitu, karena memang backgroundnya nggak ada. Nggak ada sama sekali. Dia cuma reseller gitu. Betul. Kan. Reseller membantu memasarkan produknya teman. Akhirnya kerasa, oh kok profitnya banyak ya. Oke. Bukan omset lagi yang dilihat, langsung profit gitu ya. Karena kalau memasarkan otomatis kan profit ya kan, bukan barangnya saya. Oke, gitu kan. Saya menyerah kalau bahas itu. Anda manajemen, saya bukan apa-apa. Oke, baiklah. Langsung. Jadi memasarkan kok profitnya lebih banyak ini daripada gaji saya ya gitu kan sebelumnya. Ya udah coba resign, ngumpulin modal, ya udah ngambil bahan dari Jakarta bawa ke sini, ya udah berlanjut sampai sekarang. Anda termasuk orang yang berani loh. Coba resign itu tidak gampang. Ketika resign itu dan langsung di ACC, langsung diiyakan, gimana kalau misalnya besok-besok tiba menganggur. Tapi ternyata beraninya tersebut menjadikan sebuah hasil yang wow. Alhamdulillah. Karya ada, orang-orang akhirnya mengenal Anda, ya kan, dan juga punya profit yang gede. Insya Allah. Kenapa harus takut sih bahas itu? Takut dibilang kaya ya? Ini baju berarti brand-brand semua ya, pakaian-pakaiannya ya. Desainer kan begitu. Desainer Indonesia yang paling Anda sukai siapa? Ana Avanti. Yes, siapa yang tidak kenal beliau gitu kan? Sampai artis sekelas Agnes mau aja make gitu kan bajunya. Kalau di Makassar tetap guru saya Jiunan gitu. Jiunan. Yeah. Saya pengen tanya dong, ada impian nggak salah satu artis besar, selebritis besar di tanah air yang pengen banget gitu loh, Mas Ruslan bajunya dipakai? Udah Mas. Sudah? Iya. Siapa? Meirani. Sombong orang ini ya. Sombong juga Anda ya. Meirani, terus kemarin anaknya Pak Ihsan Yasin. Wow. Di Goa. Ada beberapa juga kolega-kolega di Maros sudah menggunakan, alhamdulillah. Oke. Ada impian lagi kah di dunia desain? Insya Allah ada. Oke. Orang-orang yang terlibat di perjalanan karir. Di perjalanan karir, ketika turning point-nya ketika bekerja di sebuah maskapai yang besar gitu kan, kemudian beralih menjadi seorang desainer, pasti ada orang-orang di belakang yang mendorong, yang selalu mendukung Mas Ruslan. Sahabat, keluarga, atau siapa? Ya orang tua kali ya. Pernah shock kan mereka ketika memutuskan untuk menjadi seorang desainer dan berhenti di perusahaan? Nggak kaget lah mungkin ya, karena kan memang background beberapa saudara saya kan memang punya rumah pengantin gitu, jadi melakukan hal tersebut mungkin nggak shock lah, artinya malah mendukung gitu. Jadi peran orang tua mungkin yang lebih mereka banyak. Oke aja apa yang membuat sesuatu hal yang positif tetap didukung gitu. Kalau sahabat-sahabat ya banyak yang mendukung. Sahabat paling dekat siapa? Ariansyah kemarin. Kenapa kemarin? Enggak, Ariansyah kan pernah kemarin kesini kan. Oh, itu maksudnya pernah kesini. Oh, yang dangdut itu. Yes. Ya. Oh, sama gilanya berarti kalau misalnya ketemu berdua ya. Gila ya berdua ya ketika kumpul ya. Ya mungkin. Lepas aja, kenapa? Ini belum pernah ke podcast sebelumnya atau ini pertama kali duduk? Pertama kali podcast. Sabar, santai. Ini bukan ruang sidang. Jadi jangan khawatir. Kita mau ngobrol biasa pun santai.
Ya, kita main game aja biar lebih rileks. Gimana? Oke. Saya jatuh kan? Gak apa-apa. Nanti kalau handphone saya rusak kan bisa digantiin. Ini adalah games yang paling gampang, paling simpel. Tinggal menjawab pertanyaan saya saja. Dan masing-masing pertanyaan akan ada 2 pilihan yang harus Anda jawab. Siap? Siap. Kalau begitu, yang pertama adalah berkuah atau tidak berkuah? Berkuah. Makanan berkuah? Atau sesuatu yang berkuah? Pokoknya berkuah. Berkuah lebih enak ya, berair-air gitu ya, becek-becek ya. Apanya becek? Maksudnya makanan ya kan kalau ada air itu. kan. Oke, makanan berkuah apa yang disukain? Berkuah, bakso kali ya. Bakso. Nah, aku lebih suka bakso. Selain daripada itu? Makanan favorit. Coto apa? Kurang suka. Kurang suka coto. Kurang suka daging. Kurang suka. Bakso kan daging. Iya tapi iya sih. Saya bukan favorit kalau membahas tentang bakso saya cuma ke mie-nya deh. Yang berikutnya adalah bioskop atau karaoke? Karaoke. Karaoke berarti hobi karaokean, apalagi dengan Ari ya pastilah. Karena mungkin lingkungan saya biduan kali ya. Oh gitu. Oh Ari seorang biduan. Ari, saya baru tahu kau biduan. Oke, ini berarti pada saat karaoke dengan teman-teman gila ya, bisa dikatakan gila-gilaan di situ. Gila-gilaan. Jarang lepas. Kalau apalagi kalau bareng-bareng kan lepas aja gitu kan. Terakhir karaokean kapan? Apa? Terakhir karaokean semalam. Saya nggak diajak lagi sama Ari jangan-jangan. Iya. Ari nggak ngajak lagi. Kemarin saya chatan sama dia tapi nggak diajak sama dia. Gitu. Saya dipanggil karaokean boleh satu. Belum kenal kita. Habis ini ya karaoke lagi ya ntar malam ya. Insya Allah. Gampang, 1 malam saya dibayar cuma 50.000 kok. Yang berikutnya adalah pilih mall atau pantai. Ke mall. Ke mall. Ya. Kenapa? Pantai kan ya mungkin kalau ke mall mungkin lebih lepas ya, mungkin sering melihat inspirasi baru. Oh gitu, cari inspirasi. Cari inspirasi. Kalau ke pantai mah panas, nggak suka. Oh nggak suka panas. Lebih suka ke gunung. Kalau misalnya pilih antara pantai dan gunung ya lebih suka ke pegunungan. Karena di atas sejuk, banyak pepohonan gitu kan. Kenapa nggak tinggal di gunung aja sekali? Yang berikutnya adalah desain baju termahal atau liburan ke luar negeri bareng gebetan. Desain. Karena nggak punya gebetan. Sekarang udah nggak ada. Maksudnya ada pacar kah atau nggak ada gebetan sama sekali atau enjoy dengan kehidupan bersahabat aja sekarang? Enjoy dengan kehidupan bersahabat, nikmatin yang sekarang aja sih. Kalau memang ada di takdir untuk datang jodohnya ya otomatis kita sambut gitu, insya Allah. Oke. Berbicara masalah jodoh, ini pertanyaan berikutnya adalah cantik tapi galak atau jelek tapi lemah lembut, pilih mana? Jelek tapi lemah lembut. Karena kan masalah fisik kan relatif ya. Oke. Bisa kita rubah. Wih, apalagi seorang desain ya. Beb, sini Beb, kamu duduk situ saya desain. Bapak ini desain apa pelukis, Pak? Saya pengen nanya dong. Yeah. Kalau karaoke sama Ari, yang bayar siapa? Ari nggak pernah bayar ya? Benar. Jangan-jangan Ari memanfaatkan Anda sebenarnya jadi sahabat. Oke, baik. Ini dong, kita pengen dengerin kamu nyanyi dong. Aku nggak bisa nyanyi sebenarnya, cuma ngikut aja. Tapi kan sering karaoke ya. Anggap saja orang karaoke. Pilih lagu apa? Silakan. Karena rata-rata lingkup saya penyanyi dangdut ya mungkin dangdut ya. Ari kemarin kita kalau bisa apa ya, ada tayangan bisa ditayangkan sekarang. Ari kemarin sampai joget-joget loh di sini. Kalau memang karakternya kan dia memang udah jadi kalau saya punya. Berarti harus sudah jadi gitu ya. Kalau Anda baru menuju ke sana, jangan sampai. Ari yang harus kita seret ke sini gitu ya. Oke, baik. Lagu apa kalau begitu gak usah joget deh. Nyanyi aja deh. Lagu apa ya? Saya nggak bisa nyanyi sih, cuma ngikut-ngikut aja mereka aja. Lagu Nasar deh. Seperti Mati Lampu. Coba. Ayo, Ari kemarin Ari kan nasar banget ya. Dia mah memang dia nasar banget. Duplikatnya memang. Kalau saya sih enggak. Silakan. Lagu Nasar. Lagu apa ya? Seperti Mati Lampu.
Langsung rapnya aja. Langsung rapnya. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu hidupku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. 10. Tepuk tangan luar biasa dong. Seorang desainer akhirnya nyanyi di depan kita kerjain nih. Enggak. Santai aja, dikerjanya nanti malam aja pas di karaokean. Oke, ya saya pengen Anda sampaikan ke viewers BDD kita, apa sih yang bisa yang kita bisa bagikan kepada mereka mengenai dunia seorang desainer. Silakan. Bagi teman-teman sekalian, teman-teman atau viewers VDD yang memang punya bakat di dunia fashion, jangan takut gagal, pokoknya terus berusaha, lakukan, timbulkan ide kreativitas baru, pokoknya intinya jangan takut gagal ya, selalu mencoba aja. Insya Allah kalau memang bakatnya di situ otomatis akan diterima gitu. Oke. Karaokean bukan nggak jam segini? Udah gak sabar pengen lihat kamu dengan Ari karaokean seperti apa jadinya ya? Naik-naik di meja juga kah? Salah diajak. Oke, terima kasih banyak sudah hadir berbagi mengenai dunia yang baru buat Anda selama 3 tahun ini dan mungkin klise kali ya. Tapi harapan kita adalah Anda bisa menjadi seorang desainer yang besar, amin, membanggakan Kabupaten Maros, amin, dan bisa membawa nama baik menuju ke tingkat nasional. Amin. Ya, gitu. Yang paling penting sekarang adalah sehat selalu. Amin. Thank you so much. Zigar pamit mundur. BDD Indonesia, inspirasi untuk Anda. Sampai jumpa. Sampai.